Mahalnya harga beras membuat warga Bandung rela antre berjam-jam untuk mendapatkan beras Bulog. Harga beras dengan kualitas premium di pasar kota Bandung tembus hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara beras dengan kualitas medium mencapai Rp15.000 per kilogram. Cari udah 3 jam. 3 jam? Iya. Ini kesini sendiri ngincer apa, Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Berapa harganya, Bu? 53, 5 kilo. Di warung 17. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Oh, berarti ini termasuk murah, Ya. Bu? Nah, Bu, ini ngantri gini gimana nih, Bu? Ya, serba salah. Kesel, Bu? Sementara di Tegal, Jawa Tengah, mahalnya harga beras membuat pembeli kini ramai beralih membeli beras Bulog atau beras SPHP yang dijual dengan harga murah seharga Rp10.900 per kilogram. Warga yang mayoritas ibu-ibu meminta harga beras terjangkau karena meroketnya harga membuat masyarakat miskin menderita. Beli beras. Beras apa, Bu? Bulog? Bulog. Biar bulog yang penting bisa dimakan untuk isi perut. Berapa harga per bulog? 54.500. Itu yang 5 kilogram ya? 5 kilo. Kalau beras biasa berapa, Bu, di pasaran? 16-17. Itu yang medium. Kapan akan turunnya beras? Kita itu warga kecil, bukan di atasan. Harga itu harus mencelat. Harapannya gimana, Bu? Harapannya harga turun. Sementara stok beras di sejumlah minimarket di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kosong. Petugas minimarket mengaku 1 bulan terakhir pengiriman beras dari gudang pusat mengalami keterlambatan, bahkan sempat tidak ada pengiriman sama sekali. Sekarang udah masih kosong. Kosong ya? Iya, soalnya dari gudangnya juga udah kosong. Sejak kapan nih kosong? Kurang lebih sebelumnya 1 bulan lebihan. Udah 1 bulan lebih ya? Iya. Kosong ya? Ya, dari suppliernya udah nggak ngirim. Udah nggak ngirim? Iya, belum ada pemasukan ya. Kalau masalah pembelian emang dibatasi setiap orang minimal 1 atau 2. Berarti sampai sini nggak ada ya? Iya, kalau di sini udah nggak ada. Kosong. Presiden Joko Widodo menyebut perubahan iklim dan cuaca menyebabkan terjadinya gagal panen, sehingga menjadi penyebab harga beras di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami kenaikan. Harga beras di seluruh negara di dunia sekarang tidak hanya di Indonesia saja, di semua negara harganya naik. Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen. Harga beras jenis premium dan medium terus naik dalam beberapa bulan terakhir. Untuk beras jenis medium, harga pada Desember 2023 mencapai Rp13.200 per kilogram. Kemudian pada Januari naik menjadi Rp13.270 per kilonya. Sementara saat ini harganya mencapai Rp14.080 per kilogram. Harga beras premium juga naik. Pada Desember harganya mencapai Rp14.990 per kilogram. Naik lagi menjadi Rp15.070 per kilogram. Dan bulan ini harganya Rp16.090 per kilogram. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menstabilkan harga beras agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, harga beras terus meroket. Langkah pemerintah menggelontorkan beras ke retail, pasar swalayan dan pasar tradisional belum mampu menahan kenaikan beras. Bagaimana kondisi di pasar saat ini? Kita akan bahas bersama Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Reynaldi Sarijowan. Pak Reynaldi, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Leviana. Waalaikumsalam. Pak Reynaldi, stok beras di pedagang masih aman? Ya, kami masih lihat di beberapa pasar ya, ada berasnya, tapi ya harganya sudah melambung tinggi, Mbak Leviana. Dan kami melihat harga-harga hari ini juga mengerek beberapa komoditas pangan yang lain, tidak hanya beras tentunya, karena bahan pokok penting itu kan tidak hanya beras, ada komoditas pangan yang lain, ada cabai dan sebagainya. Tapi khusus untuk beras, kami melihat memang kondisinya pasokan beras yang ke pasar tentunya ini yang sangat minim sekali. Kenapa kami bilang minim? Logikanya sederhana, Mbak. Jika pemerintah menggelontorkan beras ini langsung atau membanjiri beras langsung ke pasar-pasar, tentu harga tidak akan melambung tinggi. Jadi kalau rumus supply and demand itu agar seimbang, bagaimana caranya ya? Antara permintaan dan pasokan tentu harus seimbang gitu. Jadi kalau hanya disuplai saja dan itu suplainya tidak merata ke
pasar tradisional dan juga ada retail, saya kira ini harga beras akan melambung tinggi. Ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan yang memang permintaan itu akan jauh lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Mas Renaldi, beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan Kepala Badan Pangan Nasional yang sempat menyatakan bahwa sebetulnya stok beras itu terutama di Pasar Induk Cipinang justru aman. Bahkan Presiden menginstruksikan langsung untuk membanjiri pasar. Ini adalah statementnya beberapa waktu sebelum pemilu. Bagaimana faktanya sebetulnya? Ya gampang aja dicek Mbak, di PIBC itu stoknya aman. Namun faktanya di beberapa pasar yang saya update tadi pagi, itu agak kesulitan kami mendapati beras SPHP. Yang konon katanya dari pemerintah menetapkan harganya berdasarkan ketetapan pemerintah yaitu 10.900. Pun ada SPHP harganya sudah 13.000, bahkan ada yang jual 14.000. Nah ini yang menjadi kendala kami. Kenapa SPHP ini penyalurannya agak telat sehingga kami patut menduga apakah bantuan sosial yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sejak Desember, bahkan kami sendiri ikut rapat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Januari, Februari, Maret itu akan digelontorkan sebanyak 200.000 ton ke sejumlah pasar dan juga retail. Tapi faktanya di lapangan 1,5 bulan ini kami nggak mendapati penyaluran itu ke pasar-pasar, sehingga patut diduga sebenarnya ini banyak kemana beras yang ada di tangan pemerintah, khususnya untuk cadangan beras pemerintah. Apakah memang ini semuanya disalurkan ke masyarakat kita yang kurang mampu? Kalau untuk itu kami sependapat dan akan kami terus support dan dukung. Namun apabila ternyata ada kejanggalan yang akhirnya masyarakat kita yang mampu menerima, ini justru persoalan. Karena Pak Jokowi juga menyampaikan kalau dengan rumus supply and demand itu nggak bisa kita bilang untuk menekan daya beli masyarakat. Mas Renaldi, kalau bicara soal stok di pasaran yang menurut Anda tadi faktanya memang tidak cukup untuk memenuhi pasar. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa beras premium juga ikutan langka? Iya, karena ini komoditas bahan pokok penting, Mbak. Jadi beras itu akan memicu dan mengerek beberapa komoditas pangan yang lain. Kalau premium saja sudah di angka 18.000, bahkan di wilayah di Indonesia Timur kami cek itu harganya sudah 21 sampai 22.000. Tentu ini harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah agar. Jadi Mas Renaldi, menurut Anda ada perebutan stok di pasaran begitu antara bansos untuk penyaluran yang dilakukan pemerintah dengan memang stok yang ada di pasaran? Iya, kenapa Mbak? Saya bilang pasar ini adalah ujung dari distribusi pangan rakyat. Sehingga kalau ada yang ngambil di luar pasar dan kita nggak tahu kemana juntrungannya, maka ini akan terus berimplikasi terhadap harga-harga di pasaran gitu. Jadi solusinya apa, Mas Renaldi? Tidak hanya beras yang terkerek naik, beberapa komoditas pangan lain juga termasuk cabai juga mengalami lonjakan. Jadi saya ingin laporkan beberapa update terakhir ya Mbak Diana, untuk cabai-cabayan kita juga sudah tembus di angka 80.000, di atas 50.000 ini sudah kami anggap stabil ya sebenarnya, tapi stabilnya tinggi Mbak Liviana. Oke, memang jadi solusinya Mas Renaldi? Harga cabainya. Dan kami akan terus menyampaikan kepada pemerintah untuk memperbaiki tata niaga pangan kita ke depan. Jadi ketika tata niaga pangan ini dirubah dan ada perubahan, tentu ada pengelolaan yang baik, ada greendisan yang baik, maka kita tidak akan bertemu untuk membahas ini setiap tahun, apalagi memasuki hari-hari besar dan sebagainya. Maka tata niaga pangan ini jadi penting. Dari hulu ke hilir, penyelesaian ini harus kita urai satu persatu. Tidak hanya di hulu saja untuk produktivitasnya, kemudian di hilir juga harus ada kesepakatan yang bisa dicapai. Maka setiap proses kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tentu harus melibatkan kami di sisi hilirnya, yaitu pedagang pasar. Baik. Agar kami bisa memberikan input dan masukan ke depan harga-harga kebutuhan pokok bisa terjangkau oleh masyarakat. Terima kasih Mas Renaldi. Intinya adalah memperbaiki tata niaga pangan supaya kemudian ke depannya hal ini tidak terjadi. Karena memang salah satu faktornya yang tadi patut diduga adalah perebutan stok di pasaran antara bansos yang ingin disalurkan pemerintah dan juga memang stok yang memang harus disalurkan ke masyarakat begitu. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, tiket kereta api jarak jauh untuk jadwal H-10 Lebaran dari stasiun-stasiun wilayah Daob 1 Jakarta sudah dapat dipesan. Kita kembali usai jeda.